Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Allah dan menghadap kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Kejadian. Dikisahkan bahwa Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanpa banyak pertanyaan, ia memenuhi panggilan tersebut. Abraham yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepadanya. Sikap Abraham menjadi contoh nyata bagaimana kita semestinya bersikap atas setiap rencana Tuhan yang terjadi atas diri kita. Menerima dan bersyukur, bukan menentang. Karena rencana Tuhan pasti baik adanya bagi diri kita. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada kita akan bahaya sikap menghakimi sesama tanpa refleksi diri yang mendalam. Sikap menghakimi akan menjadi suatu ironi. Kita bisa jatuh ke dalam jurang kemunafikan karena kita berpura-pura bersikap baik di kehidupan sosial agar dapat menghakimi orang lain yang belum tentu lebih buruk dari kita. Mengawali renungan hari ini, mari kita hening sejenak, mengoreksi batin, menjernihkan hati, agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, Yesus senantiasa menegaskan kepada kita untuk tidak menjadi hakim bagi orang lain. Bukan saja karena kita akan dihakimi sebagaimana kita menghakimi, melainkan terlebih dahulu agar kita tidak melakukan apa yang bukan menjadi hak kita. Yang berhak menghakimi adalah Allah sendiri. Sedangkan kita, Yesus mengatakan bahwa hanya satu hakimmu dan kamu semua adalah saudara. Dan sebagaimana saudara, maka yang bisa kita lakukan adalah saling mengasihi dengan jalan saling memberi contoh untuk hidup dalam kebenaran. Tindakan menghakimi merupakan suatu tindakan pongah yang menganggap diri punya hak untuk menilai hidup orang lain, kemudian berhak menentukan sanksi bagi hidupnya. Biasanya tindakan menghakimi akan selalu dibarengi dengan suatu sikap tinggi hati, menganggap orang lain lebih rendah dan menganggap hidupnya lebih benar daripada kehidupan orang lain. Parahnya, sikap seperti ini kemudian menggiring orang untuk hidup kelihatan baik dan benar di hadapan orang lain. Ya, benar. Tidak apa berpura-pura, asalkan bisa kelihatan baik di mata kehidupan sosial. Maka kemudian mereka yang cenderung suka menghakimi orang lain akan sulit melihat kesalahan diri sendiri. Sekecil apapun kesalahan orang lain akan dengan jeli dan jelas nampak bagi dirinya. Sedangkan sebesar dan sedekat apapun kesalahan yang ia perbuat tidak mampu dilihatnya. Panggilan Tuhan kepada kita adalah untuk hidup dalam kebenaran dan juga mengajak orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Soal menghakimi, sekali lagi kita kembalikan pada Dia yang berhak. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau adalah hakim yang adil dan penuh kasih. Semoga kami mampu menempatkan hidup kami dalam kebenaran, sehingga beroleh kasih dan keselamatan daripada-Mu. Dan semoga kami menghindarkan diri kami dari menghakimi sesama, melainkan memberi diri dalam kasih dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.